Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur sepanjang satu minggu ini Tuhan menyertai kita dan bahkan pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, bersekutu dan memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita mau sembah Dia. Kita yakin Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Mari kita akan rasakan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, karena Engkau yang layak. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita hampiri Dia, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku benar Tuhan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi.
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita rasakan kuasa-Nya. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes Ku Lord. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena 1 minggu ini Tuhan sudah pimpin kami dengan segala suka duka yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Ketika kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan demi kekuatan. Kami merasakan bagaimana Tuhan memimpin seluruh hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan, Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan minta untuk kami sabar, menanti jawaban Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh Kau nyatakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh memiliki pengharapan. Tuhan apabila Tuhan mau sembuhkan, kami percaya Tuhan mampu. Tapi ketika kami boleh hidup dalam kesakitan kami pun boleh bersyukur. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Yang masih ragu Tuhan pagi hari ini, Engkau boleh teguhkan. Dan kami percaya kami semua boleh keluar dari ruangan ini dengan mendapatkan berkat yang baru ini daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah kirim hamba-Mu Pendeta Bobi Tikwalu. Di tempat ini Tuhan yang akan menyirami kami dengan firman Tuhan. Dan Kau pakai lidah dan bibirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Kami oleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pelayan Tuhan. Seluruh sound system peralatan yang kami pakai di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk paduan suara Eliata Tuhan yang Tuhan sudah kirim. Untuk memberkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan, lagu-lagu yang dinyanyikan, kami boleh diteguhkan. Dan kami semakin yakin dan percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, ketika kami boleh meninggikan puji-pujian, mengangkat tangan kami percaya, malaikat Tuhan bersorak-sorai bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Dan apabila ada kuasa gelap roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami pagi hari ini, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kamu serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar kami senantiasa boleh bersuka cita, memuji, meninggikan Tuhan. Terlebih mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, untuk boleh kita berdoa untuk mereka sebelum mereka masuk ke kelasnya masing-masing. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama mendoakan untuk anak-anak kita. Kita boleh bangkit berdiri, kita tumpangkan tangan buat mereka. Biar dalam masa yang sangat muda ini Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan boleh menyirami mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Tuhan sejak sedini mungkin. Mari sama-sama kita angkat suara, kita berdoa buat mereka. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur ketika anak-anak di gereja kami ini boleh Tuhan percayakan untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka di dalam sekolah minggu yang mereka sebentar lagi akan ikuti. Mereka mendengar firman, mereka mendengar cerita tentang Alkitab, cerita tentang Yesus. Kiranya Tuhan momen seperti ini mereka boleh mendengar dan kemudian mereka boleh kagum akan Engkau dan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kasih karunia Tuhan beserta dengan mereka sehingga mereka sedini mungkin mereka boleh mengenal keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap mereka kiranya Tuhan boleh jamah satu persatu sehingga mereka boleh mengenal kebenaran dan Tuhan pakai untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan mereka. Tuhan memberkati setiap mereka dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita terus memuji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Lagu ini enaknya lagi sembari berdiri Bapak Ibu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar. Amin. Selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu sekali lagi katakan. selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata,
waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. amin. Saat datang menyembah, Mujizat telah nyata. Tuhan Yesus saja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Haleluya. Wow. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk mendapatkan berkat firman, kita mau selidiki hati kita dulu. Apa kita masih pada kasih kita yang mula-mula? Karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki hati kami sekarang, pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. sekali lagi selidiki aku. Selidiki aku, Yes Lord. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Amin. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selaku lihat. Aku lihat Yes Lord. kebaikan-Mu Terima kasih buat kebaikan-Mu. tak pernah habis di hidupku. Ku Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. tak ada yang Tersembunyi bagimu. aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya.
Lord. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku Tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Hanya Engkau pribadi yang mengenal Hatiku Amin. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Untuk lebih dekat lagi padamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, kami telah merasakan indahnya dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan.
Namun Engkau juga tahu ya Tuhan betapa banyak kali dalam kehidupan kami take it for granted untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dan besar. Sehingga ya Tuhan kami harus mengaku betapa sering kami menyia-nyiakan anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih setia-Mu yang selalu baru tiap hari. Dengan melalui kehidupan kami yang tidak memuliakan dan mengucap syukur kepadamu sebagaimana yang seharusnya. Itulah sebabnya ya Tuhan dengan rasa malu dan sesal kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mohon pengasihan Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dan berkenanlah Tuhan untuk menjamah dan menguduskan kami supaya sembah dan bakti kami pada pagi hari ini Tuhan tidak mendatangkan murka Tuhan. Tetapi berkenan di hati Tuhan. Dan berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau mewahyukan firman-Mu dengan maksud supaya kami memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Tetapi kekerasan hati kami, keinginan hati kami, hawa nafsu manusia lama kami Tuhan, begitu sering menghalanginya. Itulah sebabnya kami mohon jamah kami, baharui kami Tuhan. Untuk kami boleh layak menerima firman-Mu dan boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Engkau kenal kami Tuhan sebagaimana yang kami nyanyikan. Tidak ada yang lebih mengenal kami daripada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau tahu apa kebutuhan kami. Bersabdalah Tuhan kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan kita dalam anugerah-Nya bersama dengan umat Tuhan di mana-mana untuk dapat menyembah Dia, memuji, memuliakan nama-Nya. Karena sungguh besar dan ajaib anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan di bawah tema yaitu kemuliaan salib Kristus Yesus. Untuk kita dapat mengerti saudara sekalian, setiap kali pembicaraan atau pembahasan tentang salib Kristus di dalam Alkitab, itu harus dilihat dari perspektif yaitu bahwa tidak terpisahkan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita sudah lewat peristiwa itu. Maka itu sekali lagi saudara sekalian, the glory of the cross of Christ. Ya. Kemuliaan daripada salib Kristus Yesus ini yang kita akan renungkan di dalam satu perspektif daripada kebangkitan Kristus. Karena itu tidak dapat dipisahkan. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan, ya turun Roh Kudus yang dikirimkannya dan kenaikannya ke surga. Nah, untuk itu saudara sekalian kita akan melihat bersama-sama. Dan pagi hari ini saudara kita coba dengan pelan-pelan mengerti bagian ini saudara ya. Yaitu dari Galatia pasalnya yang ke-6, satu bagian ayat yang sangat klasik untuk membahas tema ini. Galatia pasalnya yang ke-6, kita akan bacakan dari ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Ayatnya yang ke-12 Galatia pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-15. Yang demikian bunyi firman Tuhan ya. Mereka, Paulus berbicara tentang guru-guru yang lain, guru-guru yang palsu. Mereka yang secara lahiriah
suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku, Paulus katakan, sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Nah, sudah sekalian, kita tidak akan membahas tentang masalah soal bersunat atau tidak bersunat di sini, tapi inti daripada pembahasan di sini yang kita akan lihat bagaimana kontrasnya orang-orang yang mengajarkan bukan saja salib Kristus, tetapi mengajarkan juga plus dengan berbagai macam tata cara dan perintah dalam hukum Taurat, ya. Dan itu sebabnya adalah menjadikan mereka di sini dikatakan, yaitu mereka mengajarkan itu untuk apa? Untuk kemegahan mereka sendiri. Dan juga saudara sekalian, khususnya dengan mereka beragama Yahudi, jadi artinya dalam tata cara Yahudi, mereka lebih aman. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana situasi di pemerintahan Romawi. Lebih aman saudara sekalian. Jadi supaya disebutkan sebagai orang Yahudi dalam agama Yahudi itu, maka mereka itu terlepas daripada penganiayaan. Ya, itu kira-kira saudara sekalian secara garis besar kita lihat. Nah, saudara sekalian, saya pernah diminta satu tema, yaitu tentang kesuksesan. Ya. Dan saya lihat-lihat di Alkitab saya, saudara sekalian, saya tidak melihat ada kata kesuksesan di dalam Perjanjian Baru. Kalau saya salah, tolong koreksi. Ya, saya nggak lihat. Di dalam Perjanjian Lama ada keberuntungan. Ya. Tapi dalam Perjanjian Baru tidak ada. Tapi ada satu kata yang sangat ditekankan. Dalam Perjanjian Lama ada, dalam Perjanjian Baru juga ada. Dan sangat ditekankan. Bukan soal kesuksesan, keberuntungan. Tapi yang ditekankan adalah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, sukses belum tentu berkenan. Ya. Keberhasilan, keberuntungan belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tetapi berkenan kepada Tuhan berarti sukses jelas di hadapan Tuhan, apapun yang dunia mau katakan tentang kita. Oke? Nah, saudara sekalian, itulah terminologi yang seringkali saudara sekalian kita lihat berbeda sekali. Ya. Tentang apa yang dunia ini katakan, saudara, dan apa yang sebenarnya Alkitab katakan, apa yang dianggap, dilihat oleh manusia, bisa berbeda sekali. Dan Alkitab katakan itu dengan apa yang dilihat oleh Allah. Dan demikian juga saudara sekalian kita melihat pada dalam tema ini, kemuliaan salib Kristus Yesus, saudara. Kita lihat dengan sangat jelas, saudara, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus masuk di kota Yerusalem, saudara, ya luar biasa sambutannya. Kalau gaya sekarang ini karpet merah. Oke? Luar biasa sambutannya. Tetapi saudara sekalian, ternyata apa yang dilihat oleh mata kita, what a glory, ya.
Luar biasa. Ya. Ternyata bukan itu, saudara. Dari Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara, ada satu saat di mana disebutkan saat. Ini bukan seminari Alkitab Asia Tenggara, bukan, saudara ya. Tetapi saudara, adalah kata saatku. Ya. Dan saatku ini adalah satu istilah atau kata yang digunakan dengan satu pemahaman yang khusus di dalam Injil Yohanes yang bergerak maju. Kalau kita melihat sudah sekalian dalam Yohanes pasal yang kedua umpamanya, dalam waktu di pesta itu kekurangan anggur, itu pertama kali waktu Maria meminta pertolongan Tuhan Yesus, dia mengatakan, saatku belum tiba. Apa itu saatku? Nah sudah sekalian, pada waktu orang-orang itu mau membunuh, menangkap, mau berusaha menangkap dia, saudara, menangkap Tuhan Yesus, dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-30 di sana dikatakan apa? Tapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Mengapa? Saatnya belum tiba. Demikian juga sudah sekalian di dalam pasal 80, pasal 8 ayat 30 saudara. Jelas-jelas ada di bait Allah dan orang-orang atau pemuka-pemuka agama ini sakit hati dan betul-betul tidak senang, saudara. Mau membunuh dia, tetapi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Mengapa? Karena saatnya belum tiba. Ya. Tetapi sudah sekalian kita lihat dari pasal yang ke-12, mulai sudah sekalian dikatakan telah tiba saatnya. Ayat pasal 12 ayat 23, pasal 13 ayat 1, pasal 17 ayat 1. Saatnya telah tiba. Dan Yesus tahu ini saatnya. Anak manusia dipermuliakan. Nah, apakah itu kembali tadi? Apakah itu kemudian kemuliaan memasuki Yerusalem? No. Tetapi sudah sekalian Yesus mengatakan saatnya anak manusia dipermuliakan. Itu adalah the cross. Itulah salib. Dengan demikian sudah sekalian jelas sekali tema kita itu bukan buatan kita. Sudah sekalian jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu menyatakan salib itu adalah kemuliaannya. Itulah kemuliaan salib. Bukan salib yang kita buat, bukan salib yang dengan bagus, dengan berlian, bukan. Tapi salib di mana pribadi Yesus ada di situ. Tersalib di situ. Nah sudah sekalian, demikian juga kita lihat dalam pembacaan tadi kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Memahami bahwa kemuliaan yang benar-benar di dalam pelayanannya. Itulah kemuliaan daripada salib Tuhan Yesus. Disitulah fokusnya. Kembali saya ingatkan dalam perspektif kebangkitan Tuhan. Maka dia mengatakan sudah sekalian orang lain boleh bermegah apapun juga. Secara lahiriah. Ya, pelayanan yang berhasil, pengikut yang banyak, ya, hidup yang yang dianggap sebagai tanda berkat Tuhan, perkenan Tuhan seperti itu. Bermegah secara lahiriah, tetapi Paulus mengatakan, aku tidak demikian. Aku tidak bermegah tentang hal apapun juga dalam soal lahiriah, tapi dia hanya bermegah, berglori. Lebih enak didengar ya. Menyatakan kemuliaan sudah sekalian, yaitu pada salib Kristus. Nah sudah sekalian, di dalam kita perlu belajar supaya bisa memahami dengan baik saudara ya. Kalau kita melihat perkataan daripada Paulus di dalam Galatia pasal 6 ini, kita lihat konteks. Dalam kalau belajar Alkitab dikatakan ada konteks jauhnya, ada konteks
dekatnya ya. Nah kalau kita melihat dalam konteks jauh, nggak terlalu jauh ya, tapi cukup di dalam Galatia saudara ya. Sebenarnya apa yang Paulus sedang bicarakan saudara? Kalau saudara buka di dalam Galatia pasal yang pertama saudara sekalian, di sana Paulus berbicara, Paulus yang telah mengabarkan Injil kepada orang-orang Galatia itu, tapi kemudian ada banyak orang yang pergi dan memberitakan yang lain. Nah, secara singkat saudara sekalian, dia mengatakan di sini, Paulus mengatakan dalam pasal 1 ayatnya yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Ini ternyata ada Injil lain maksudnya di sini. Paulus jelaskan ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Ya. Jadi Injil lain namanya Injil lain, tapi sudah sekalian yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk mengacaukan kamu dengan bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Memutar balikan. Artinya saudara sekalian, apa ya kalau bahasa kita yang paling baik ya, yang diputar balikan ini jelas sekali saudara ya, arahnya ke sana, ke barat, diubah jadi ke timur, atau ke utara diubah jadi ke selatan, itu diputar balikan. Dengan kata lain saudara sekalian, ini adalah Injil yang lain itu ternyata adalah Injil yang diputar balikan. Sehingga tidak atau jelas dikatakan bukan Injil, tapi telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan kemampuan berbicara, kemampuan untuk mempengaruhi dengan karisma-karisma tertentu, dengan lelucon-lelucon tertentu, telah dikemas sedemikian rupa sehingga wena, kata orang Jawa. Ya, dengarnya itu nyaman. Wah ini baru Injil. Nggak taunya Injil yang lain saudara sekalian. Yang sebenarnya itu bukan Injil. Mereka memutar balikan itu. Nah saudara sekalian, di sini dikatakan kalau kita coba lihat saudara, dari konteksnya yang secara dekat, nyambung sekali saudara sekalian dari pertama itu. Sama dengan juga yang disebutkan di dalam pembacaan kita tadi dalam pasal ke-6. Saudara perhatikan di sana, yaitu bagaimana Paulus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Perhatikan itu. Itu pemberita Injil yang suka putar balik. Ujung-ujungnya untuk kepentingan atau menonjolkan diri. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa supaya apa? Saya mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka berusaha memaksa kamu. Nah sudah sekalian, kita sudah dengar seringkali Roh Kudus berkata demikian, transfer sekian. Ya. Oh, come on man. Ya. Memaksa, untuk apa sudah sekalian? Memaksa adalah untuk supaya apa yang aku mau itu aku dapatkan. Menonjolkan diri, kalau dalam bahasa keren sekarang ini. Inilah saudara sekalian bahasa yang sering dikatakan, yaitu orang yang mau kelihatan di luarnya baik, rohani, baik sekali saudara sekalian. Dan selalu mencari diterima, aku ini hamba Tuhan. Ya. Kalau bahasa kerennya, suka flexing. Kira-kira saudara. Pamer status hamba Tuhan. Ya. Pamer dengan kemampuan berkhotbah. Ya. Tapi ujung-ujungnya untuk apa saudara?
adalah untuk dapat diterima demi kepentingan sendiri, menonjolkan diri. Hati-hati saudara. Kita penuh tantangan pada hari ini dalam kekristenan. Ya. Banyak orang yang terlalu suka mendengar yang enak, tapi sudah sekian berbeda. Lalu kemudian sudah sekian dikatakan di sini adalah mereka melakukan itu untuk supaya mereka tidak dianiaya. Kembali sudah sekian itu menunjukkan apa? Untuk supaya mereka itu aman. Apapun mau dilakukan sudah sekalian, yang penting aman. Mau minta maaf 1000 kali, mau bagaimanapun oke, tapi yang penting aman. Sudah sekalian di sini kita melihat bahwa akhirnya jelas sekali adalah demi kepentingan sendiri. Dan pada waktu mereka itu sudah sekalian dikatakan di sini, mereka melakukan semuanya itu, mereka mau membanggakan diri. Apanya yang mau dibanggakan? Tuh, lihat. Orang-orang itu mengikuti aku. Ini maksudnya. Coba lihat jemaatku luar biasa, mega church, come on. Lalu akhirnya itu menjadi bukti kesuksesan. Tapi quote and quote, apakah itu berkenan kepada Allah atau tidak? Perhatikan sudah sekalian, hal ini jelas diungkapkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Supaya kita lihat bukan dalam bahasa manusia, tapi Tuhan sendiri berkata. Kalau saudara mau membuka bersama dengan saya Matius 23 ayat 15, ini adalah yang persis seperti yang kita sedang bicarakan, saudara. Matius pasalnya yang ke-23 ayat ke-15. Celakalah kamu, ini pemimpin-pemimpin agama, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, anggota gerejamu. Ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apa maksudnya? Kita tidak akan membahas dalam-dalam, saudara sekalian. Maksudnya di sini, saudara sekalian, di sinilah pelayanan yang kelihatannya luar biasa mengarungi lautan dan kemudian diralatan dengan luar biasa pelayanan itu. Tetapi saudara sekalian, ujung-ujungnya untuk apa? Menjadikan pengikutku, bukan pengikut Tuhan. Saudara lihat jelas sekali, maka Tuhan Yesus kata munafik. Dan itulah saudara sekalian yang Paulus dengan jelas sekali menentang, saudara. Paulus mengatakan, aku tidak mau dengan hal yang seperti demikian itu. Ya. Kalau aku mau bermegah bukan karena apa, aku hanya bermegah dan mau mengagungkan, mau glorified, yaitu the cross of Jesus. Hanya itu. Bayangkan saudara sekalian, di tengah-tengah situasi pada masa itu yang sampai zaman sekarang ini juga saudara, orang mendampakkan power, kuasa. Sampai sekarang pun saudara sekalian, orang punya uang akan beli kuasa. Pokoknya semua orang mau berkuasa. Oke. Dan orang yang berkuasa saudara sekalian itu biasanya, kalau dia tidak takut akan Allah, maka sudah tahu apa yang akan diperbuatnya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang mengagungkan power, ini permainan kata yang baik. Paulus mengagungkan salib Kristus yang powerless bagi dunia ini. Memberitakan apa? Salib. Yang jelas sekali kalau namanya orang tersalib nggak berdaya. Ya. Sehingga seringkali saudara orang yang mau menentang salib Kristus. Dikatakan kita sudah bahas pada waktu yang lalu, saya percaya sudah bahas pada waktu yang lalu, pada waktu Paskah. Waktu disalib Tuhan Yesus berkata, it is finished.
diterjemahkan lain oleh orang-orang yang menentang I am finished. Jadi sepertinya Tuhan sudah selesai. No, it is finished. Tentang karya Tuhan, karya penebusan, bukan wow, I am finished now. Kalau Yesus mati di kayu salib dan tidak bangkit, saudara sekalian, sia-sialah semuanya. Jelas saudara sekalian hal itu. Dan yang powerless ini bagi dunia, yang merupakan kebodohan bagi dunia ini, yang seperti Paulus katakan pada jemaat yang ada di Korintus. Dia yang mengatakan dengan jelas sekali, yaitu bahwa bagi orang-orang, kalau saudara lebih baik bacanya 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Jelas sekali saudara sekalian. Enggak tedeng aling-aling, enggak disembunyikan saudara sekalian. Adalah kebodohan, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Itu bagi dunia ini yang tidak mau percaya, saudara sekalian. Yang kita sebutkan kemarin, orang yang mau, Tuhan yang menurut maunya. Kalau Tuhan enggak ikut maunya, saya enggak mau percaya Tuhan yang seperti itu. Itu merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah the power of God. Luar biasa saudara sekalian. Maka saudara sekalian, dia tidak pernah ragu-ragu untuk bermegah tentang salib Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan itulah kemuliaannya. Pribadi Allah yang datang menjadi manusia yang telah taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nama di atas segala napa, dan segala lutut akan bertelut, segala mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Melalui apa? Salib. Yang telah taat sampai mati di atas kayu salib. Nah saudara sekalian, itulah yang Paulus banggakan tentang salib itu saudara. Kalau kita lihat sejarahnya Paulus sampai dia begitu mengatakan dan dia katakan itulah kuasa yang mengubah. Paulus dulunya sama dengan orang-orang yang sebagai ahli Taurat. Walaupun dia berkata dia melayani dengan hati nurani yang murni, dia bukan dengan munafik. Tetapi saudara sekalian, ada kuasa yang mengubah yang terjadi saudara. Dalam diri Paulus. Sehingga pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Saudara, kemarin saya berbicara pada waktu Petrus berkhotbah. Kemudian mereka tertusuk hatinya. Ya. Lalu kemudian berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Ini udah nyerah. Aduh, tertusuk hati, hancur hati. Sampai lubang. Ya. Bukan cuma terharu. Lalu kemudian nyerah. Kalau begini, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobat. Nah, saudara sekalian, kata yang sama kita lihat pada waktu Tuhan Yesus tangkap, saudara sekalian, Paulus. Paulus berkata, apa yang harus aku perbuat? Dan titik itu menjadi suatu perubahan yang luar biasa, saudara sekalian. Yang dia saksikan kepada Raja Agripa, dia berkata, terhadap penglihatan yang dari surga itu, aku telah melihat dia. Aku mendengar panggilannya. Dan terhadap penglihatan itu, aku tidak pernah tidak taat. Luar biasa, saudara. Tidak pernah tidak taat. Apakah Paulus bohong? Tidak. Dia taat dengan segala konsekuensi logis yang ada di dalamnya. Yang dia katakan sudah sekian bagaimana dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi dia tidak pernah tidak taat. Dan dia klaim itu kepada para penatua di Efesus. Aku tidak, bukan saja aku tidak menginginkan perak dan emasmu. Tetapi dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Luar biasa saudara sekalian, ini cerita Injil yang sederhana sekali tapi seringkali kita tidak melihat kaitannya. Itulah Paulus, karena perubahan itulah
yang dia mengatakan bahwa salib itu, the glory of the cross of Jesus, itu adalah ada kuasa yang mengubah dan yang dia alami sendiri. Sehingga saudara, kalau kita ilustrasikan sederhana, saudara sama seperti Tuhan Yesus katakan juga, seorang yang mendapatkan harta di ladang itu akan menjual segala-galanya dan pergi membeli ladang itu. Saudara yang punya kemampuan, oke, lalu kemudian punya keinginan mobil hiasa, terus lihat, ada mobil yang lebih canggih, ya. Saudara rela jual mobil yang lama, tambah dengan yang lain, beli yang lebih canggih. Itu wajar, normal, betul ya? Kalau saudara mendapatkan yang lebih baik, tapi bukan pasangan saudara ya. Kalau saudara mendapatkan yang lebih baik, kenapa tidak? Nah, itulah yang Paulus katakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan setelah mengenal dia, segala sesuatu ku anggap rugi. Isi dunia jadi suramlah oleh sinar kemuliaannya. Saudara, kalau kita sudah melihat kemuliaan itu, semua tidak ada artinya. The glory of this world, saudara sekalian, pujian, penerimaan, kebanggaan, yang semuanya itu akan berlalu, saudara. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Dan Paulus katakan, penderitaan kita sekalipun di sini, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan bagi setiap orang percaya. Luar biasa, saudara. Dan untuk itulah saudara sekalian dia pertaruhkan segala-galanya dalam kehidupannya. Karena dia melihat satu goal yang terjelas sekali, yaitu bahwa kemuliaan salib itu adalah pusat kehidupannya. Dan dia beritakan, bukan menginginkan perak atau emas dari orang yang dia beritakan Injil. Bahkan dia berkata kepada Korintus, saya baru membahas itu di Bandung, saudara sekalian. My reward is no reward. Upahku adalah aku dapat memberitakan Injil tanpa upah. Itulah saudara sekalian yang jelas sekali dia mengatakan tentang bagaimana fokus untuk memberitakan tentang kemuliaan salib Yesus itu terlalu luar biasa, saudara. Yang punya kuasa yang mengubah. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang besar yang mati pada waktu zaman Hitler. Yang oleh karena dia berani mengkritik Hitler. Berani untuk menegur penguasa. Dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk kepentingan dan kedudukan dan popularitas, bukan. Akibatnya saudara sekalian memang dia harus mati. Dan dia berkata apa saudara sekalian? Salvation is free. Keselamatan itu, anugerah Tuhan, is free. Salib Kristus itu jelas, anugerah. But the cost of discipleship cost you, yourself, everything. Itulah saudara sekalian mengatakan itu. Betul bahwa keselamatan yang kita terima itu saudara sekalian itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi saudara sekalian, tatkala kita menerima anugerah Tuhan itu, maka itu cost everything in our life. Itu sebabnya Bonhoeffer mengatakan, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, kita harus memahami pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Dia terjemahkan itu, come and die. Come and die. Dan para teolog yang lain kemudian mencairkan itu dan mengatakan itu artinya yang dimengerti oleh Dietrich Bonhoeffer.
seorang yang mengikuti Tuhan Yesus artinya finish dengan dunia ini. Tajam sekali, berat sekali, tidak mudah sudah sekalian. Tapi kalau mau memahami benar, maka itulah yang memang dimaksudkan. Sehingga kita bisa membedakan sudah sekalian, mana yang kelihatannya baik tapi sebenarnya bukan Injil. Dan mana sudah sekalian Injil yang kelihatannya bodoh dan tidak ada seorang pun yang mau disebut bodoh. Yang kelihatannya hina. Tidak semua orang tidak mau disebutkan hina. Tetapi sudah sekalian, itulah yang menyelamatkan, yaitu salib daripada Tuhan Yesus. Maka Paulus mengatakan, aku mau bermegah hanya pada salib Kristus itu. Karena disitulah kuasa yang mengubah kehidupan manusia. Dan hanya dengan salib itu. Di mana Yesus ada di situ. Yang terakhir saudara sekalian, dengan singkat, saya mau bercerita saudara ya. Bukan cerita dongeng nenek-nenek tua, bukan saudara ya. Bukan sekedar mengarang cerita, tapi saya mau bercerita saudara. Cerita yang sudah tahu. Tadi didoakan anak sekolah minggu supaya mendengarkan cerita dan boleh mengenal Tuhan. Siapa di antara saudara yang tidak tahu tentang cerita anak yang hilang? Ada yang tidak tahu? Tahu dong ya. Dari sekolah minggu kita sudah dengar anak yang hilang. Satu hari sudah sekalian kami di saat, waktu saya masih di saat sekian tahun yang lalu, waktu masih aktif di saat, kami kedatangan seorang profesor dari Westminster, yang kemudian saya juga studi ke sana, belajar dari profesor ini. Waktu saya belajar dari dia itu, dia berumur 90 tahun. Waktu dia datang sudah sekalian, sebagai undangan untuk berkhotbah di saat, saya yang mendampingi beliaunya. Lalu saya tanya, mau khotbah apa malam ini? Ya, what you are going to preach? Ya. Lalu dia menjawab, Luke chapter 15. Oh come on, barangkali dia terlalu anggap enteng kita di sini nih ya. Mungkin dia anggap ini kita seminari, ya seminari yang, ya pokoknya enteng-enteng lah ya. Kurang berbobot, maka jauh-jauh dari Amerika mau ceritakan cerita anak hilang. Saya bilang, aduh minta ampun nih orang. Saya sedikit kecewa sudah. Saya ingin mendengar profesor besar ini akan berbicara yang berat-berat begitu ya. Kok Lukas 15 anak yang hilang. Tapi jujur kata saudara ya. Pada waktu dia berkhotbah itu, kalau dia calling, saya yang pertama akan maju ke depan. Kalau sampai dia calling, saya orang pertama yang akan maju ke depan dan berlutut. Luar biasa saudara. Saya tidak mengkhotbahkan dan saya sudah lupa dia punya khotbah itu apa saudara. Bagaimana khotbahnya. Tapi saya mau ceritakan pada saudara tentang anak yang hilang ini. Saudara, cerita anak yang hilang seringkali disalah mengerti. Kalau saudara lihat anak yang hilang, cerita anak yang hilang, ada salib nggak di situ? Nah, ini sudah sekalian bagus PR-nya ya. Cerita anak yang hilang ada salib nggak? Kita bicara the glory of the cross. Anak yang hilang ada salibnya nggak? Nggak ada Pak ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Lalu orang bilang, kalau begitu kan kita juga cukup datang, nggak usah percaya Tuhan Yesus, nggak perlu salib ya. Ternyata tanpa salib anak yang hilang itu balik. Oke, so what is the glory of the cross? Ya, saudara, secara singkat saja saudara. Kita lihat dari anak yang hilang itu semua tahu ceritanya ya. Waktu dia sudah sadar, oke. Lalu kemudian dia kembali. Perhatikan kisah ini. Alkitab berkata, pada waktu ia masih jauh.
Perhatikan itu kata-kata saudara. Pada waktu ia masih jauh. Ya. Bapa sudah melihatnya. Siapa yang lihat duluan? Bapa yang lihat. Dia nggak lihat. Dengan penuh keraguan. Gua diterima nggak ya? Diusir nggak? Kira-kira seperti langkahnya gontai menuju kepada Bapa itu. Dia belum lihat Bapaknya. Tapi Alkitab berkata, waktu masih jauh, Bapa melihat. Saudara bisa melihat gak inkarnasi di situ? Dari surga dia datang ke dalam dunia ini. Kita tidak melihat dia, bahkan kita menolak dia. Tapi dia melihat dunia yang berdosa. Melihat orang banyak itu jatuhlah belas kasihannya. Tuhan Yesus. Jelas? Bayang-bayang salib jelas nyata di situ saudara ya. Ketika ia masih jauh, Bapa itu melihatnya, dia tidak lihat saudara. Dan saudara apa yang dilakukan oleh Bapa itu? Ya. Hori, anakku pulang, come on, welcome home. Begitukah? Ya? No. Saudara sudah saking banyak kali tahu cerita itu nggak teliti bacanya. Waktu dia masih jauh, Bapa berlari mendapatkan dia. Siapa yang mendapatkan? Bapa berlari. Dan boleh dikatakan semua penafsir Alkitab yang baik yang saya tahu saudara. Itu menyatakan Bapa itu he humiliated himself by that run. Bagi seorang besar tidak ada saudara sekalian yang berlari kecuali lagi jogging. Ya. Saudara lihat biasanya dengan anggun akan berjalan. Kalau dalam upacara resmi sampai berlari saudara sekalian, itu enggak benar. Tapi ini berlari ini baik dalam tradisi pada waktu itu dan sekarang pun dapat dimengerti saudara. Itu berarti dia mempermalukan diri sendiri. Dalam tradisi Yahudi pun masih dapat disebutkan yaitu bahwa mereka biasa memakai jubah dan untuk berlari harus mengangkat. Dan kalau kelihatan kakinya, saudara sekalian itu mempermalukan diri. Tapi dia berlari mendapatkan anak itu. Demikianlah Yesus dihina dan rela dipermalukan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk yang terhilang. Jelas sekali saudara sekalian kita lihat sini perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan itu jelas berbobot saudara. Dia berlari. Waktu dia berlari mendapatkan anak itu. Siapa yang ngomong duluan? Apakah anak itu ada ngomong? Enggak. Sebelum anak ini berbicara, apa yang dilakukan? Ia memeluk dan mencium. Belum berkata, Bapak gua salah nih. Enggak, belum. Belum ngomong apa-apa. Bapak memeluk dan mencium. Saudara sekalian, para ahli mengatakan ini adalah jelas memang bukan ciuman Yudas saudara ya. Tapi ciuman yang penuh dengan kasih. Yang ciuman yang berulang-ulang. Yang para ahli teologi Ibrani berkata disitulah menyatakan satu jaminan keselamatan. Bapa yang memeluk dan mencium itu adalah menyatakan tentang satu pernyataan. Bagaimana orang yang percaya itu dalam rangkulan Bapa itu sampai pada kehidupan yang kekal. Luar biasa. Dia mencium. Berulang-ulang. Saudara bisa bayangkan ya bagi orang tua. Ini orang tua yang benar. Tapi saya kira semua sini orang tua benar ya. Kalau anaknya enggak usah jauh-jauh. Saudara sekalian enggak tahu kehilangan di mall ya. Aduh di mana anak gua nih. Dia, begitu ketemu bagaimana. Diciumin ya. Aduh kenapa diciumin banget-banget betul lah. Nah ini bayangin saudara sekalian anak yang hilang seperti itu. Bapa mencium dia. Yang menyatakan penerimaannya. Sebelum dia berkata Bapa aku telah berdosa.
Bapa sudah memeluk dan mencium dia. Bukankah itu menunjukkan Yesus Kristus telah mati selagi kita masih berdosa. Luar biasa firman Tuhan. Sebelum kita ada, saudara sekalian, Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Dan itulah the glory of the cross. Yang dinyatakan dalam perumpamaan itu, saudara sekalian, untuk menyatakan bagaimana kasih daripada Bapa dan jaminan daripada kehidupan yang kekal. Sehingga saudara sekalian, kita tahu ceritanya bagaimana anak itu bilang, jadikan aku ini hamba. Ya, nggak ada jawaban. Suruh kepada para hamba-hambanya sediakan segala sesuatu. Bukankah itu saudara sekalian yang kemudian Paulus menyebutkan dalam surat Galatia, saudara. Surat Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4. Surat Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya. Mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat kelima. Ia diutus untuk apa? Untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Tadi malam Clara bertanya pada saya karena saya bicara tentang hamba. Apa hubungannya, what is the relation hamba dan anak? Saya bilang panjang kalau mau jelaskan itu saudara ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba. Dalam pemahaman di sini hamba dosa, bukan lagi melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi ahli waris. Seperti anak yang hilang yang kembali. Dia bukan jadi hamba. Dalam pengertian bukan lagi hamba dosa. Tapi menjadi anak pewaris. What a blessing. Berkat yang luar biasa. Untuk itulah saudara. Di dalam ayat yang kita baca itu. Paulus mengatakan. Karena salib itu yang demikian mulianya. Aku ini telah tersalib. Bagi dunia ini. Dikatakan sudah sekalian. Tapi aku telah bermegah sebab oleh dunia. Olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Artinya apa saudara sekalian? Segala tawaran daripada dunia ini gak ngefek. Semua aku anggap rugi, gak ngefek. Aku tak tersalib. Jelas. Dan bagi diri kehidupan yang lama. Jelas dia mengatakan juga aku telah disalibkan. Dan aku bagi dunia ini. Termasuk nature-nya yang lama. Disalibkan. Sehingga hidupku bukannya aku lagi. Itulah anak yang mendapatkan warisan. Sehingga saudara dengan jelas sekali. Menjadi anak bukan berarti oke, aku ini anak Tuhan. So santai. Puji Tuhan, haleluya. Apa saja yang dilakukan. Kenapa? Oh sudah anak kok ya. Anak namanya ahli waris ya. Foya-foya aja. Ibadah pun ya boleh terserah gua maunya bagaimana ya. Kan yang penting udah jadi anak. Saudara no. Di sini dikatakan sudah sekian kita mengerti tentang adopsi itu saudara. Maka Paulus menyatakan itu jelas dalam pembacaan kita. Yaitu bahwa dunia telah disalibkan bagiku. Dunia disalibkan. Gak ngefek. Mau diterima, mau dipuji, gak ngefek. Mau dihina, gak ngefek. Yang penting itu adalah aku berkenan kepada Tuhan. Itu luar biasa saudara sekalian. Dan aku bagi dunia. Dalam naturku, hidupku yang lama ini. Yang lama sudah lenyap. Maka itu dia katakan, bersunat tidak bersunat bukan soal. Tapi yang menjadi soal adalah ciptaan yang baru.
Wow, saya sudah sekian menikmati sekali setiap kali membahas firman Tuhan seperti ini. Merasa begitu terharu, saudara. Jaminan yang begitu pasti. Mengapa firman Tuhan yang begitu kaya lalu diberitakan dengan berbagai macam joke dan berbagai macam cerita yang nggak tahu juntrungannya. Apakah kurang penjelasan dalam Alkitab? Apakah kurang data Alkitab? Yang seharusnya menjadi makanan yang solid bagi jemaat Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan dengan ketawa dan berbagai macam. Bukan salah kalau tertawa, saudara. Bukan. Tapi sudah sekian firman Tuhan harus jelas. Untuk apa? Untuk kita senantiasa hidup memuliakan salib Tuhan Yesus. Tadi ada nyanyian tuh, salib di muka, dunia di belakang. Benar. Ya. Saya akhiri dengan satu kata dari saya dengar dari seorang pengkhotbah dari Amerika Serikat ya. Di dalam dunia ini kita tahu nyanyian sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Ya, saudara mau pilih jalan yang lebar yang sempit? Sempit dong. Nah, ini pengkhotbah yang saya dengar, saudara. Kalau saya tidak salah, saya dengar banyak pengkhotbah yang saya tidak ingat. Kalau tidak salah, R.C. Sproul. Dia mengatakan banyak orang berkata memilih jalan sempit, tapi hidup dengan gaya di jalan yang lebar. Wow. Sudah tangkap itu? Berkata memilih jalan sempit, tapi hidup dengan gaya di jalan yang lebar. Wow, itu dahsyat sekali. Kalimat yang saya perlu sampaikan akhirnya dari semua yang dikatakan ini, perlu Anda seatbelt. Tragedi dalam kehidupan bergereja hari ini memberitakan salib, padahal sendiri belum pernah tersalib. Saya mau menangis, saudara. Memberitakan Yesus yang tersalib, tetapi sendiri belum tersalib. Itu adalah sangat menusuk, saudara. Mulai dari diri saya sendiri. Benarkah saya telah tersalib? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan sekali lagi menusuk dalam. Memberikan pengharapan dan keteguhan yang luar biasa. Tapi juga yang menegur kami ya Tuhan. Sampai terasa sakit. Tuhan, tidak ada kata yang lain. Kasihanilah kami yang penuh kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh hidup memuliakan Engkau Tuhan. Meninggikan salib-Mu. Walaupun kami disebut bodoh. Tidak update. Hina. Tetapi ya Tuhan, kami mau bukan mencari perkenan manusia. Tapi seperti Paulus katakan, mencari perkenan Tuhan. Tuhan, biarlah tekad Paulus, jikalau aku masih mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Yesus Kristus. Itu boleh mengaum dalam hati kami untuk selalu meninggikan salib Kristus dengan segala kemuliaannya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah kami semua satu demi satu. Kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pelayanan kami, studi anak-anak dan cucu-cucu kami semua ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya dalam semuanya itu kami berkenan kepada Tuhan. Karena kami mempersembahkan kehidupan ini
yang hidup dan berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya, dan pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sebelum kami dapat memberikan kepadamu, Engkau sudah terlebih dahulu melimpahkan banyak hal untuk kami, bahkan anugerah keselamatan yang seharusnya kami tidak layak menerima, tapi Kau curahkan untuk kami melalui pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami seringkali di dalam doa kami meminta banyak berkat daripada-Mu, dan kami mengucap syukur. Engkau bahkan memberikan seluruh totalitas diri-Mu untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau dengan rasa syukur memberikan apa yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Dan apa yang kami kumpulkan ini sekali lagi biarlah menjadi bukti bahwa Engkau senantiasa mencukupkan kami. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali
Yesus, mari kita sama bangkit berdiri. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami sekali lagi diingatkan oleh karena pandangan-Mu yang begitu jauh, bahkan rencana-Mu sejak sebelum dunia dijadikan. Kami yang sekarang ini hadir di tempat ini menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena kemuliaan salib Kristus yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada waktu Roh Kudus bekerja, mengubah hati kami, bahkan melahirbarukan kami. Tuhan, kami tahu sekarang ini kami adalah anak-anak. Namun kami mau ya Tuhan, dengan semangat seorang hamba, dengan rasa syukur karena penebusan dosa, mampukanlah kami Tuhan mentaati kehendak-Mu, melakukan semua yang Kau inginkan supaya kami perbuat seperti layaknya seorang hamba. Karena sesungguhnya apa yang Kau telah berbuat atas kami, dengan seluruh totalitas yang dapat kami lakukan, tak mungkin sanggup membayar kasih-Mu yang luar biasa. Oleh karenanya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami merasa tidak sanggup lagi meminta yang lain, karena anugerah-Mu sudah terlalu besar bagi kami. Oleh karena itu kami hanya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.